بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع لم يتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسعا إنه الدواب فلم تعرف وما وقوع ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر قوما إذا جلسوا عند الولادة شف يدا بمختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفك أمام من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فضل يا رب فبلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع هذه الخصائص فافذها تكون آمنها من شر نار وسرق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على نور وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال ربي علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي آمين وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني آمين وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين الفتحة بالقبول وتمام كل السنة حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم على ندنا الله يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا للسواء السبيل ثم إلى أرواحنا وروح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا ومشايخنا مشايخنا ومعلمينا ومن أحسن إلينا ومن يكون علينا وخاصة لمؤلف هذا الكتاب شرح رياض البديع للشيخ نواوي بن عمر الجاوي البنتني نفعنا الله به في الدار آمين ثم إلى روي عبدك الفقير بنا جاسم الله من هجكم بنا كجاب الرحمن كجمدنا جدنا هجكم من هج كمان كجاب العزيز ميمي أنجد جدنا هج فاطمة من تجبات حج ميمونة من هج مدين كج محمد بن ميان كج مدينة من هج نمت وجاسم من جاسم وجدتنا جات أهلا بتهجد الله خنا سبب من جاسم الله من جاسم الله وسورهم وقرهم وللموتى من هذه المصلى ومن آبائنا وأمهاتنا الحاضرين أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة شكر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi buat semua kita yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita yang ada di rumah senantiasa Allah pelihara dalam sehat walafiat. Allah berikan kita panjang umur dalam taat, hajat, niat baik, cita-cita, usaha, ikhtiar kita semua dimurahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita yang sehat Allah terus pelihara dalam sehat walafiat. Allah jadikan anak tuan kita minas sholihin was sholihat. Yang sudah berumah tangga Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang belum berumah tangga mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang cocok dunia akhirat. Terus Allah bimbing kita dalam kebaikan. Allah istiqomahkan kita pada waktunya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khotimah. Ala niyatul qabul ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya kemarin kita baca Faslun wa sunanul faraid itu sudah. Wa ammal witru fahuwa sunnatun mustaqillatun. Kita baca dulu baitnya. Wa ammal witru fahuwa sunnatun mustaqillatun. Nanti faslun wa sunanul matlubatun. Halaman berapa? Halaman 36. Wa ammal witru, ya itu ya. Wa sunanul faraid udah kita harokatin kemarin. Lanjut bawahnya wa ammal witru, halaman 36 baris kelima dari bawah. Ibu-ibu yang megang kitab bisa dibuka kitabnya halaman 36 baris kelima dari bawah. Wa ammal witru fahuwa sunnatun mustaqillatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dunya amin. Yang enggak megang kitab kita buka suara kita, mudah-mudahan suara yang kita keluarin ada barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal witru fahuwa sunnatun mustaqillatun wa huwa afdalu jami'is sunani wa aqalluhu rak'atun wa aktsaruhu ihda asyrata wa adnal kamali thalathu raka'atin wa la yasihhu fi'luhu illa ba'da salatil isya'i wa yamtaddu waqtuhu ila tulu'il fajri as-sadiqi wa ikhrajuhu an waqtihi bila udhrin makruhun wa tarkuhu bil kulliyati ashaddu karahatan. Faslun was sunanul matlubatu fi sholati naw'ani ab'adun wa hay'atun fal ab'adu ashruna minha al-qunutu wa
Wattashahhudu al-awwalu fil fardi wal hayatu katsiratun minha. Yang megang kitab diterusin tasbihatul ruku'i wassujudi wa takbiratul intiqalati wa du'aul iftitahi wa ta'awudhu qabla al-fatihati wa ta'minu ba'daha wa suratu ba'da ta'mini wal jahru wal israru fi mahallihima wa man taraka syai'an min al-ab'adi 'amdan aw sahwan fasunnatu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma faqihna fid din. Amin. Allahumma faqihna fid din wa aftah lana futuhal arifin wa anshur alaina rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para asatid, para orang tua, para bapak, ibu, jamaah sekalian yang kami muliakan, terkhusus kepada Al-Mukarram Ustaz Udin Maulana, Al-Mukarram Ustaz Ahmad Rosyidi, Al-Mukarram Ustaz Taufik, dan juga Bapak RT, semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur alhamdulillah kembali dipertemukan dalam majlis taklim kita di malam Selasa ini, malam Selasa di akhir bulan Rabiul Awal, yang kita berharap mudah-mudahan dari hari ke hari memasuki bulan Rabiul Awal sampai di penghujung bulan Rabiul Awal sampai tahun depan, mudah-mudahan kita Allah terus berikan panjang umur dalam sehat walafiat, bisa terus meramaikan dengan peringatan-peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad SAW, yang kita berharap mudah-mudahan bukan hanya kita berkumpul di dunia, tapi kita kelak berkumpul bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini melanjuti bacaan kita setelah kita minggu yang lalu membahas tentang rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada 13, perlu kita ulang dan kita ingatkan. Rukun sholat ada 13, kita bagi 3. Ada yang masuk rukun qalbi, ada yang masuk rukun qauli, ada yang masuk rukun fi'li. Rukun qalbi itu rukun yang ada di dalam hati. Apa dia? Niat. Niat itu masuknya rukun qalbi, maka niat wajib diucapkan di dalam hati. Adapun kita ucapkan di mulut itu hukumnya sunnah. Kemudian ada yang namanya rukun qauli. Rukun qauli dari yang 13 itu ada 5. 5 rukun qauli. Yang pertama mengucap takbiratul ihram. Yang kedua membaca surah Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud akhir. Yang keempat membaca sholawat dalam tasyahud akhir. Yang kelima mengucap salam. Syaratnya rukun qauli itu syaratnya kita yang baca, kuping kita harus dengar. Syarat rukun qauli kita yang baca, kitanya juga harus dengar. Kemudian ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Dari yang 13 ada rukun fi'li namanya. Ada 6. Pertama diri, berdiri betul. Yang kedua ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk antara dua sujud. Yang keenam duduk tasyahud. Jadi ada baca tasyahud, ada duduk tasyahud akhir. Bacanya wajib, duduknya wajib. Ada berapa itu? Ada berapa tadi? 6. Rukun qalbi 1, rukun qauli 5, rukun fi'li 6. 1, 5, 6 jadi berapa? 12. Tambah tertib 1, 13. Tambah tumanina 4, 17.
Jadi rukun sholat, mau sholat yang wajib atau sholat yang sunnah, rukunnya sama. Kalau tumakninah kita masukkan, maka masuk rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, ditambah tumakninah, jumlahnya 17. Jumlahnya 17. Kemudian lanjutannya faslun wa sunanul faraid. Kemarin sudah kita baca, cuma belum kita sampaikan. Sunnah-sunnah yang mengiringi sholat fardu ada 24. Ada 22, maaf. Ada 22 rakaat. Wa sunanul faraidi isnatani wa ishruna rakatan. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ada 22 rakaat. Namanya sholat sunnah rawatib. Ashrun minha, yang 10 diantara dari yang 22 itu hukumnya muakkadat. Sunnah muakkadah itu sunnah yang Nabi tidak pernah meninggalkan. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang Nabi tidak pernah meninggalkan, tapi hukumnya tetap sunnah. Atau boleh dibilang sunnah yang hampir mendekati wajib, tapi enggak wajib dia. Ada 10 rakaat, diantaranya wahiyya rakaatani qabla subhi, ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau setelah subuh ada sholat sunnah enggak? Enggak ada. Ya, enggak ada. Wa rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh tambah 2 rakaat sebelum zuhur, jadi berapa? 4. Tambah 2 rakaat setelah zuhur, jadi 6. Tambah 2 rakaat setelah maghrib, 8. Tambah 2 rakaat setelah isya, 10. 10 tadi itu hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian wasnata asyrata, yang 12 itu ghair muakkad. Yang 12-nya, jadi totalnya 22, yang 10 tadi sunnah muakkadah, yang 12-nya itu tidak muakkadah, tetap hukumnya sunnah. Kalau kita kerjain tetap dapat pahala. Apa diantaranya? Wahiyya rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Ziyadatan alal muakkadat, sebagai tambahan dari sunnah yang muakkadah. Tadi di atas 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur itu sunnah muakkad. Sebelum dan sesudah 2 rakaat 2 rakaat. Ditambahin lagi 2 rakaat 2 rakaat, jadi berapa rakaat? 4. Sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4. Yang 22 itu sunnah muakkadah. Kalau kita tambahin 22 lagi, itu ghair muakkadah, tetap dapat pahala. Jadi tambahannya itu sebagai tambahan dari yang muakkadah tadi. Maka kalau bapak saudara mau mengerjakan sholat zuhur kemudian qobliyah dulu 2 rakaat, itu dapat sunnah muakkadah. Kemudian kita tambahin lagi 2 rakaat lagi, 4 rakaat berarti boleh. Karena nanti khawatirnya begini bapak saudara, saat kita ngelihat orang, ada orang sembahyang sunnahnya banyak nih. Kadang kan begitu ya. Ini perasaan gue udah sembahyang sunnah 2 rakaat, itu dia bangun lagi 2 rakaat lagi, sembahyang apaan dia? Itu kira-kira ya. Jadi jangan sampai kitanya ketara banget nggak taunya gitu. Bahwa dia sholat sunnah lagi, sholat sunnah zuhur juga. Jadi sholat sunnah zuhur, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur boleh 2 rakaat 2 rakaat, boleh 4. Cuman tetap ngerjainnya 2-2. Ya. Paham ya sampai sini ya? Paham? Jadi 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau kita tambahkan lagi 2 rakaat 2 rakaat, maka jadi 4 rakaat 4 rakaat, itu dapat tambahan pahala dari yang muakkadah tadi.
Wa arba'un qoblal asri, dan ada 4 rakaat sebelum sholat asar. Ada sholat sunnah qobliyal asri 4 rakaat. Kalau setelah asar ada sholat sunnah enggak? Enggak ada. Yang tidak ada sholat sunnah ba'diyahnya yaitu setelah subuh dan setelah asar. Enggak ada itu, enggak ada sholat. Tidak ada sholat setelah sholat subuh dan sholat asar. Kecuali ada sebab-sebab yang terdahulu. Contoh, ada merbot masjid, dia mau masuk ke masjid setengah 6 sore. Kemudian dia pulang. Menjelang masuk waktu maghrib setengah 6 dia ke masjid. Ketika ada orang yang beriman masuk ke dalam masjid, maka disunnahkan sholat sunnah tahiyatal. Maka boleh orang yang tahiyatal. Kenapa dia ngerjain sholat sunnah? Karena sebab dia masuk ke dalam. Paham ya? Kita ganti kasusnya. Jam 3:30 kita udah sembahyang asar. Kemudian jam 5 diumumkan oleh bagian BMKG apa namanya, yang urusan gerhana matahari, ya, bahwa jam 5 nanti ada gerhana matahari. Maka pengurus masjid dan pengurus musola disunahkan mengerjakan sholat sunnah gerhana matahari. Jam 5 itu udah habis asar, maka boleh mengerjakan sholat sunnah gerhana matahari. Tapi kalau kita niatkan untuk mengerjakan ba'diyah subuh dan ba'diyah asar, nggak ada. Kita ganti kasusnya. Saya sembahyang zuhur tadi kelewat karena tidur jam 10, bangun jam 4 sore, kecapean, hujan ongkoh gitu ya, kenyang banget ya, kenyang Bu. Bangun jam 4 udah sholat asar, kemudian saya mau kodok sholat zuhur habis sembahyang asar tadi, boleh nggak? Boleh. Kenapa begitu? Karena ada sebab sholat yang ketinggalan saya tadi, makanya saya kerjain habis asar. Cuman niatnya kodok. Sampai sini paham ya? Ya, jadi kalau ada orang mengerjakan sholat, ini biar kita selalu husnuzon sama orang. Umpama di masjid atau di musola sini nih, udah habis qobliyah asar, kemudian sholat asar 4 rakaat selesai. Pas kita lagi wirid, ada orang sembahyang 2 rakaat. Itu ya. Dalam pikiran kita, perasaan habis sembahyang asar nggak ada sholat sunnah ya. Maka kita husnuzon. Mungkin dia tadi nggak sembahyang subuh dia. Begitu aja udah. Udah begitu aja. Karena yang 2 rakaat sholat subuh. Kalau semata-mata dia sholat sunnah nggak ada. Gerhana matahari kagak ada. Atau dia bukannya karena lantaran masuk masjid, emang dari tadi udah masuk dia, udah di dalam. Ini dia sembahyang apa ya? Kalau karena faktor ketidaktahuan dia bahwa habis sholat asar itu nggak ada sholat sunnah, ya bisa jadi. Cuman kitanya jangan jadi suuzon, husnuzon aja udah bisa jadi dia nggak sembahyang subuh tadi nih, itu aja udah. Dikodok. Umen kok dia nggak pakai kunut ya? Nanya lagi kita dalam hati, perasaan kita udah berusaha husnuzon ya. Kok enggak? Oh, dia sembahyang subuh ini 2 rakaat. Lah kok enggak pakai kunut ya? Lupa kali, gitu aja udah. Lupa kali dia kunutnya ini. Gue tungguin sujud sahwi apa kagak gitu ya. Lah enggak sujud sahwi. Berarti lupa lagi sujud sahwinya, udah biarin dah. Yang penting itu jangan suzon. Ya. Husnuzon aja udah. Begitu. Ya. Yang penting jangan sampai kita menyalahkan orang, udah itu aja. Karena semakin cakrawala pengetahuan kita bertambah, ilmu kita semakin bertambah, maka kita semakin sedikit menyalahkan orang. Jangan gampang nyalain orang, gitu ya. Berprasangka baik aja. Ya. Jadi itu 4 rakaat sebelum asar. Adapun sholat sunnah setelah asar itu nggak ada. Wa raka'atani qoblal maghribi, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Wa raka'atani qoblal isya'i, dan 2 rakaat sebelum isya.
12 rakaat ini hukumnya ghairu muakkad ya. Tetap hukumnya sunnah, cuman ghairu muakkadah ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Terus sebelum maghrib, sholat maghrib itu sunnah qobliyah juga kata? Ya, barusan terakhir 2 rakaat sebelum maghrib. Meskipun ada yang bilang hadisnya hadis doib gitu ya. Kalau Bapak hari ini suka buka YouTube atau Instagram atau media sosial yang lain, ada yang bilang qobliyah maghrib itu dia hadisnya doif, jadi nggak perlu sholat sunnah gitu ya. Kalau Bapak mau mengerjakan nggak apa-apa, kerjain aja. Berpedoman pada hadis doif itu boleh selama tidak berkaitan dalam urusan halal dan haram. Nih, ibu dengerin ya. Berkaitan dengan urusan hukum halal dan haram tidak boleh berpedoman dengan hadis doif. Hadis doif boleh kita pakai selama tidak berkaitan dalam urusan halal dan haram. Umpama, biasanya kita kalau qobliyah maghrib kita sholat sunnah. Kemudian ada orang yang bilang sholat sunnah qobliyah maghrib itu hadisnya doif. Biarin, jangan marah. Selama kita mengerjakan itu ada hadisnya meskipun doif, itu bukan urusan halal haram. Itu hanya untuk fadhilul amal, untuk keutamaan beramal, sah-sah saja itu. Tapi kalau berkaitan dalam urusan halal dan haram, nggak boleh. Urusan halal dan haram, umpama kita mengambil hadis doib buat menentukan bahwa khomer itu, bahwa umpama daging hewan yang najis itu halal. Menurut hadis doib itu nggak bisa. Buat menentukan urusan hukum halal dan haram itu nggak boleh pakai hadis yang doib. Ini kalau kajiannya kepada hukum hadis doif, ada yang sahih, ada yang hasan, itu ntar panjang. Itu kaitannya tentang ilmu hadis tar ya. Jadi hadis doif itu tetap hadis, cuma jalur periwayatannya doang ada yang diragukan. Umpama contoh begini nih. Saya dapat hadis dari Pak Taufik, Ustaz Taufik dapat hadis dari Ustaz Udin. Beliau dapat dari sini ke sono ke sono, terus kemari. Dari jalur ini nih ada yang diragukan bahwa si fulan itu dia kredibilitasnya diragukan. Kenapa? Suka bohong, umpama gitu ya. Suka bohong. Maka kebohongan yang pernah dia lakukan itu menjadi penilaian kekurangan dia. Itu sih sah-sah aja. Nih, paham gak dia? Paham ya? Jadi bukan mutlak harus ditinggalin hadis doib itu, enggak. Tetap sumbernya dari sono. Dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara penilaian ulama hadis ada kredibilitas periwayat hadis itu di atas, ada yang kurang dipercaya. Kenapa? Karena dia suka bohong. Jadi dalam periwayatan hadis itu, satu ketika perawi hadis, beliau itu harus menempuh perjalanan puluhan kilo buat mendapatkan satu hadis. Kemudian pas dilihat yang mau diambil ilmu dari beliau itu, dia lagi ngalah-ngalahin ayam. Ayam kalau kita nangkepnya nggak bisa, biasanya kita bohongin pakai apaan? Umpan. Umpannya ditaruh di apa? Di jalanan, kemudian kurungan kita belak dulu gitu ya. Itu kan ngerjain ayam tuh. Cuma lantaran itu akhirnya nggak jadi ngambil hadis tuh. Cuma lantaran itu doang. Jadi tidak mutlak hadis doif itu harus kita tinggalkan, tidak ya. Selama dia tidak berkaitan dalam urusan halal dan haram, maka boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal, untuk mengambil keutamaan. Umpama ada yang bilang tasbih yang kita pakai itu, tasbih itu katanya hadisnya doif gitu ya.
karena dulu nggak pakai tasbih atau itu sesuatu yang bid'ah gitu. Itu kan cuman alat doang buat ngitung itu mah. Kalau nggak pakai tasbih nggak apa-apa, pakai jari juga boleh. Ini mah alat doang. Sekarang tasbih nggak kita pakai, jari nggak kita pakai, pakai pentol korek bisa nggak? Subhanallah, 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 bisa kan? Ini mah alat doang. Kalau mentol korek kita ganti dah pakai biji apa? Congklak, biji congklak. Boleh nggak? Boleh, orang timbang buat ngitung. Iya, boleh. Boleh. Ya. Begitu ya, Dak? Ya. Ya. Ini kan habis subuh kata Ustaz kan nggak ada sholat sunnah subuh. Ya. Kemudian kita menunggu sholat sunnah Isyraq. Ya. Kemudian kita menunggu lagi. Lalu kita tahiyatul masjid. Kemudian boleh lagi nggak sholat sunnah wudhu habis tahiyatul masjid? Boleh. Oh, boleh Ustaz. Boleh. Rangkaiannya umpama habis subuh kita sholat sunnah isyraq itu dikerjakan kalau habis subuh kita tetap duduk di masjid. Iya, Ustaz. Atau di musola sini ya. Sambil kita wirid, baca ratib, selesai baca Al-Quran. Kemudian masuk waktu syuruk, isyraq. Atau ada pengajian habis subuh. Selesai isyraq, kemudian selesai pengajian, kita sholat sunnah. Kita wudhu dulu. Iya. Habis wudhu, masuk ke masjid. Karena lantaran masuk ke dalam masjid, sholat sunnah, tahiyatul masjid. Kemudian karena kita habis wudhu, sholat sunnah wudhu. Boleh. Karena masuk waktu isyraq, sholat sunnah, isyraq. Boleh. Boleh ya. Gitu. Jadi sholat sunnah isyraq itu kalau sudah masuk waktu syuruk 2 rakaat. Bacaan rakaat pertamanya wadduha, rakaat kedua alam nasyrah, syuruk. Lain nama duha itu belum masuk waktu duha belum. Tetap baca duha juga Ustaz. Iya, sholat sunnahnya wadduha. Sholat sunnahnya baca surah wadduha rakaat pertama. Rakaat kedua alam nasroh. Itu sholat sunnah isyraq. Belum masuk waktu duha, belum. Waktu duhanya ntar, munduran dikit. Ya. Itu amalia para wali ya begitu. Surahnya tetap surah duha juga. Iya. Ya. Itu amalia para wali, dari malam nggak tidur sampai subuh ngerjain sholat subuh, qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, wirid sampai masuk syuruk, sholat sunnah isyraq, kemudian selesai itu wirid lagi masuk waktu duha. Gitu, ngantuk amat ya. Tapi niatnya tetap dalam hati Ustaz. Apa tuh? Sama, sholat apapun niatnya tetap dalam hati. Sholat sunnah apapun niatnya tetap dalam. Di mulut ini sunnah, usolli sunnatal isyraq rakaatain lillahi ta'ala. Allah sajaku aku sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Rakaat pertama baca wadduha, rakaat kedua baca alam nasyrah. Sunnahnya udah ya? Gitu ya? Sama-sama. Lagi mau nanya? Ya Bu. Boleh. Jangan di jalanan. Terus ada yang sholat itu tahiyatul masjid, sebelumnya itu gimana? Lah nggak ada sholat tahiyatul masjid. Iya, banyak banget tuh lihat di jalan dia langsung nyampe Enggak. sholat apa? Sholat sunnah wudhu kali. Oh, itu aja ya. Karena dia habis wudhu dari rumah. Begitu aja. Iya, sholat mutlak itu. Wudhu aja. Iya, usolli sunat tahiyatul lapangan. Tahiyatul lapangan ya. Nggak ada sholat tahiyatul lapangan itu jadinya. Ya. Jadi kalau di lapangan, umpama kita sholat sunnah id nih ya, kan lapangan. Kan kita dari rumah udah habis wudhu. Jadi lapangan udah sholat sunnah wudhu aja. Wudhu aja. Bukan. Iya. Emang di masjid apa bukan? Iya, bukan. Iya, jangan. Kan itu sholat sunnah lapangan. Sholat sunnah wudhu aja. Sholat sunnatul wudhu rakaatain itu aja. Ya. Mungkin gini Pak, sholatnya di masjid tapi bagian tempatnya. Di luar. Ya berarti kan belum masuk masjid kan? Udah masuk masjid apa belum? Ya enggak. Tapi di pekarangan masjid Pak. Iya, di dalam apa bukan? Bukan. Ya udah bukan. Iya. Dulu sholat sunnah buat lagi. Gitu.
Yang disunahkan itu kalau kita masuk dari pintu masjid, masuk kaki kanan, baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sebelum kita duduk, sebelum kita ngomong, sebelum kita salam-salaman, sholat sunnah dulu 2 rakaat, baru udah ngomong. Niat itikaf sekalian, awaitu ana ataqifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatullahi ta'ala, baru udah ngomong. Itu kalau udah masuk ke masjid. Itu habis sholat sunnah keluar lagi, masuk lagi sholat sunnah lagi boleh, keluar lagi masuk lagi boleh, lah boleh. Iya. Ya kalau mau menambahkan sholat sunnah ya boleh. Kita di rumah nggak sholat sunat tuh, langsung aja maghrib aja. Bagaimana Bu? Kita kalau di rumah nggak pakai kopiahnya. Emang kalau di rumah nggak boleh? Boleh aja kali kita nggak pakai. Emang kenapa kalau di rumah nggak dikerjain? Tahu tuh nggak biasa. Lah, dilarang sama suami apa ngapa? Ibu lakinya yang mana ini? Ada lakinya kayak ini? Ini bini siapa sih ini? Ibu suaminya mana Bu? Ada emang lagi sholat. Yang nggak disuruh ngaji lakinya. Besok titip salam sama suaminya. Yang malam hari ini suaminya nggak ngaji, titip salam, ajak bareng kemari, ya. Jadi, oh belum pulang. Tadi katanya di rumah lagi sholat. Oh, husnuzon aja ya. Iya Bu, ya. Susah. Jangan suka ngelawan ibu-ibu, nggak boleh. Ya. Mama mah nggak boleh, jangan. Dia ngesen kanan belok kiri juga boleh dia. Iya, ya. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Ya, mana orangnya ini? Kalau kita lagi sholat kita apa kaget, kemudian mungkin kita kan langsung ngambil duduk tuh, biasa kayak saya pernah ngalamin, saya masalah jenggot. Saya pikir udah azan. Tahu-tahu? Saya sholat, zuhur. Terus? Kalau saya begitu 1 rakaat, Azan. azan. Keduluan. Diterusin apa berhenti? Kaget, Ya. begitu. Boleh apa enggak gitu? Sholat itu ibadah yang harus masuk waktu dulu. Kalau belum masuk waktu ya nggak boleh. Batalin, ulang. Untung baru 1 rakaat. Kalau udah kelar mah itu ngajok juga itu. Udah kali udah azan. Tahu-tahu lagi lomba ya. Gitu ya Bu. Jadi ini buat semua kita, ketika belum masuk waktu nggak boleh, nggak sah. Kaget, mau tidur, mau lagi lomba aja. Iya. Dia denger aja. Iya. Jadi kalau belum masuk waktu nggak sah. Ya. Nggak sah. Nah kita ganti kasusnya sekarang. Kita tidur jam 10 atau tidur jam 2 siang. Bangun jam setengah 6. Belum sholat asar. Zuhur udah sholat tadi, habis sholat zuhur kita istirahat tidur jam 2. Bangun jam setengah 6. Belum sholat asar. Pas kita wudhu, kita takbir, adzan maghrib. Bagaimana kalau begitu? Kalau kita tahu mah yang adzan, entar dulu, bayang dulu gitu. Kalau kita sudah takbir, baru adzan terusin sholatnya. Karena kita sudah masuk. Kalau kita belum takbir, udah adzan, kodok berarti. Gitu ya. Kalau kita sudah takbir, meskipun belum masuk rakaat, karena itu udah di dalam waktu sholat, udah mengerjakan sholat, baru adzan maghrib, terusin. Kecuali kita belum takbir, baru pakai mau kena, baru mau Allah, udah adzan duluan, udah kodok, niatnya kodokan. Ya. Tetap asar juga lanjut Ustaz ya. Asar seperti itu. Iya, asar juga, cuma kodokan niatnya, bukan adaan. Karena udah lewat waktunya.
Qadha berarti. Ya, paham Bu? Ya, ibu-ibu kan urusannya rada banyak, Pak. Pak nanya lagi Pak. Ngapa? Kemarin saya kan sakit ya. Terus? Pas hari dirawat kan nggak sholat-sholat. Ini lakinya mana sih ini? Laki. Saya kan seperti gimana itu yang kemarin saya tinggalin gitu. Yang mana? Sholat yang saya Gimana sakit tinggalin. Pak Ustaz? 4 hari sakit, tapi nggak mau lagi sholat. Pertama begini dulu poinnya. Sholat itu mau sehat atau sakit tetap wajib. Itu ya dulu ya. Sholat itu sehat atau sakit tetap wajib. Nggak kuat diri duduk, nggak kuat duduk miring kanan, nggak kuat miring kanan boleh miring kiri. Miring kanan kiri nggak bisa, lonjor gitu. Madhab kiblat. Nggak bisa itu berbaring sambil isyarat. Kalau masih doyan makan masih wajib nggak sholat? Wajib. Masih nanyain duit sama laki wajib nggak masih? Ibu sakitnya sakit apa Bu? Kemarin Pak, itu ya. Orang kaya Pak, salah darah di jantung. Jantung. Ya. Terus? Kan apa sih obat itu kayaknya saya tuh apa sih namanya ya? Maaf deh Pak ya. Pipis mulu gitu Pak. Ya. Jadi kan susah mau sholat sampai dulu sekaki dicancang. Enggak. Kalau keterbatasan fisik kita tidak menjangkau untuk wudhu, gitu ya. Udah tayamum aja di situ. Biarin kita dalam keadaan kotor. Iya. Oh. Atau umpama kalau ada anaknya yang ngerti sih, Belum ada izin tuh. Pak Ustaz. ya pada keadaan apapun tetap kita wajib sholat. Tinggal kondisi yang mengharuskan kita berwudu itu diringankan karena keadaan kita tidak memungkinkan. Udah sholat aja dengan keadaan kita yang bisa, itu aja udah. Adapun nanti tinggal kita ulang atau kita qadha gitu. Saya ulang di rumah gitu. Qadha berarti bukan ulang, qadha. 4 hari 4 kali 5 20 berarti. 20. Sehari aja kelar ya. Kelar. Waduh. Kelar. Waduh, kuat itu. Kayaknya berat banget kayaknya. Bantuin sama suaminya. Bantuin dulu. Buat bayar utang berat banget. Ya jadi secara garis besarnya sholat itu tetap wajib mau kita sehat atau sakit ya. Nah ketika kita uzur buat mengerjakan sholat akhirnya sudah tertinggal lah sholat kita, tinggal qadha aja dah. Di qadha dengan sesuai jumlah bilangan rakaatnya, kalau mau sesuai waktunya juga boleh, yang penting dibayar. Ya, kalau ibu nggak bayar siapa yang mau bayar? Nggak ada. Bisa. Anaknya nggak mungkin bayar kalau dia nggak kenal agama, kan gitu ya. Mati. Apaan katanya? Mimpi dia katanya. Oh. Ntar dulu, kalau kaitannya sama fidyah itu, kalau sudah nggak ada harapan sembuh, ibu mau sakit nggak sembuh-sembuh emang? Kalau fidyah itu kalau dia nggak ada harapan sembuh. Jadi kalau masih bisa mengerjakan sholat atau ada bahkan kita sembuh dari sakit ya qadha ya. Itu udah nanya Pak orangnya. Itu orangnya udah berisik banget, udah sehat berarti. Amin, amin. Biar pada sehat, biar pada sehat. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ini ada yang bertanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh kita sholat di rumah sedangkan jamaah di masjid belum selesai?
apakah boleh kita sholat di rumah sedangkan sholat yang berjamaah di masjid itu belum selesai? Boleh, kita nggak ngikut dia. Sebaiknya kalau mau sholat di rumah itu nunggu sholat di masjid selesai dulu. Itu. Ya tetap nungguin dia dulu. Kalau mau pergi ya sholat di masjid. Kayak kita ke bawah tadi Pak, di masjid belum selesai, saya udah ke bawah. Saya udah sholat tapi Ibu malam Selasa besok lakinya sudah datang mari ya. bawah Pak, kalau dia macet Macet. Jadi secara posisinya sebaiknya saat kita mendengar seruan azan di masjid, kita mau sholat, bukan di masjid tapi sholatnya ya nunggu yang di masjid selesai dulu. Itu. Kalau wiridnya lama, tungguin aja Bu. Enggak, kalau udah wirid sih udah selesai. Yang penting sholat berjamaahnya. Kalau sholat berjamaah sudah selesai, boleh kita sholat. Gitu. Ya kalau emang mau barengin ya ke masjid aja, di masjid sholatnya, kan gitu sebetulnya. Kalau alasannya saya mau pergi buru-buru ya ke masjid biar bareng. Gitu. Jadi sebaiknya buat yang bertetangga dengan masjid atau yang mendengar seruan masjid itu sebaiknya menunggu pelaksanaan sholat di masjid selesai dulu, ya, baru kita sholat. Gitu. Ya. Ada lagi yang nanya, Bu? Perempuan abdolnya sholat di masjid apa di rumah? Perempuan afdolnya sholat di rumah, di dalam rumahnya lagi. Maksudnya Di rumah, di kamar, di dalam kamarnya lagi. Di bunker. Iya. Kan rumah tuh masuk ada ruang tamu, ada kamar. Kalau kamar ada kamarnya lagi yang di paling dalam. Di belakang. Itu. berarti nggak jemaah, nggak berjemaah. Kamarnya. Kamar mandi. Makanya bikin meta bikin. Kalau tidur bikin kamar lagi. Di atas. Kalau nggak ada kamarnya bagaimana? ya di dalam rumah aja. Ya udah, ibu yang jawab sendiri berarti kan. Ya. Ampun. Ini baru seorang, 3 orang aja begini nih, berisik ini. Iya, biar sehat terus ya Bu ya, biar terus ngaji, biar sehat terus. Ya. Kemarin nyariin ya Pak. Iya. Ada lagi udah? Udah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Bagaimana kalau ada kepentingan yang mendesak? Ada kepentingan yang mendesak. Kepentingan yang mendesak itu contohnya umpama ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau kita sholat dulu, maka ini yang wajib ini, atau umpama apa ya contohnya? Tinggal pesawat iya, tinggal pesawat. Ya udah sholat aja dulu deh. Karena memang yang itu di luar kuasa kita, dan itu memang lagi-lagi udah banyak kepentingan, karena memang jadwal penerbangan itu pas waktu sholat. Kalau kita bikin pertanyaan emang nggak bisa dirubah jadwalnya. Sebetulnya kan bisa sebetulnya, tapi memang udah diatur begitu, buat kita lalai sebetulnya. Iya, maghrib. Makanya kalau mau terbang jangan maghrib Bu, pagi. Pagi udah tahu. Iya, maghrib. Jangan maghrib, pagi. Gitu ya. Wa amal witru sufah wa sunnatun mustaqilatun wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada malam Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan
Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan kita panjang umur, dan pada waktunya mudah-mudahan kembali Allah pertemukan kita di majlis ini dalam kita mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada para asatid, para bapak saudara yang mungkin kemarin malam Ahad ada yang hadir ke tempat orang tua kami dalam rangkaian haul. Mohon maaf kalau nggak keurusan, mohon maaf juga kalau tidak tersapa dan juga nggak bisa masuk ke dalam, karena memang begitu banyak jamaah yang hadir. Jadi mudah-mudahan semua apa yang kita laksanakan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karim birahmatika ya arhamar rahimin, irhamna wal muslimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma ya fattahu ya alimu ya Allah, iftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma ya fattahu ya alimu ya Allah, iftah alaina abwaaba ulumik. Allahumma ya fattahu ya hakimu ya Allah, iftah alaina abwaaba hikmatik. Allahumma ya fattahu ya rahman ya Allah, iftah alaina abwaaba rahmatik. Allahumma ya fattahu ya ghaffar ya Allah, iftah alaina abwaaba maghfiratik. Allahumma ya fattahu ya razzaq ya Allah, iftah alaina abwaaba arzaqik. Allahumma ya fattahu ya nur ya Allah, iftah alaina binurika wa nuril Qur'an, fa inna lakal mafatih wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tariqil aghyar, miftahi babil yasar, miftahi babil yasar, miftahi babil yasar, sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar, adada ni'amillahi wa ifdali, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.